membakar bagian belakang sebuah truk bermuatan peralatan rumah tangga di depan gerbang tol Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu malam. Petugas gerbang tol Cikupa berusaha menjinakkan api dengan alat pemadam ringan. 2 jam kemudian, api berhasil dipadamkan. Api diduga berasal dari korsleting listrik pada bagian mesin. Kendaraan dari arah Tangerang ya, ke Jakarta, harus masuk ke jalur atau lajur gardu 23. Itu terjadi konsleting, ada percikan api yang terbakar. Tertangani, sudah selesai, menggunakan napar yang ada. Alhamdulillah sudah kami padam dan barangnya sudah diturunkan, sudah padam, kita naikkan lagi. Tidak ada korban karena supir dan kernet berhasil menyelamatkan diri. Gerbang tol sempat ditutup sementara akibat kejadian ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Pihak keluarga histeris saat mengetahui kerabat yang meninggal dunia usai insiden saling serang antara 2 kelompok warga. Korban mengalami luka bacokan hampir di seluruh tubuhnya. Bentrokan warga terjadi pada Sabtu siang, dipicu sengketa lahan perkebunan sawit di Desa Lembahada, Mamuju Tengah, Sulawesi Barat. TKP sendiri saat ini sudah disterilkan dan untuk pelaku-pelaku saat ini sedang diupayakan untuk diamankan. Saat ini barang bukti yang sudah diamankan adalah senjata tajam yang digunakan untuk melukai korban dan ada semacam besi panjang. Polisi masih mendalami keterlibatan beberapa pihak dalam kejadian tragis ini. Polisi juga mengimbau warga agar menjaga kondusivitas dan tidak terpancing provokasi. Dari Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Wahid, iNews melaporkan. Dari video amatir yang direkam warga, 2 kelompok mahasiswa Universitas HKBP Nomensen Kota Medan, Sumatera Utara saling serang menggunakan kayu, besi, hingga petasan di Jalan Pelita 1. Polisi bergerak cepat dan menangkap 68 mahasiswa yang terlibat bentrokan dan dibawa ke Satreskrim Polrestabes Medan guna diperiksa. Akibat bentrokan, 7 orang terluka dan dirawat di rumah sakit. Diduga bentrokan dipicu masalah dalam kampus. Terjadi saling lempar antar mahasiswa sesama mahasiswa dari Universitas Nomensen yang diawali dari permasalahan di dalam kampus yang terjadi beberapa hari yang lalu. Kemudian berlanjut di kejadian tadi malam. Kedua belah pihak yang terlibat bentrok sepakat untuk berdamai dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Namun, jika nantinya terulang, polisi tidak segan untuk mengambil tindakan tegas. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Evakuasi korban kecelakaan mobil ini berlangsung dramatis. Badan mobil yang ringsek dan tersangkut pohon membuat penumpang terjepit dan sulit dikeluarkan. Satu persatu, warga dan relawan berusaha menyelamatkan para korban yang berjumlah 7 orang. Mereka kemudian dibawa ke rumah sakit Sumber Gelagah untuk dirawat karena mengalami patah tulang dan luka-luka. Para korban adalah rombongan wisata asal Sidoarjo yang baru pulang dari Kota Batu. Namun rem mobil tiba-tiba blong saat melewati turunan tajam Sendi Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto hingga terjun ke jurang sedalam 50 meter. Awalnya Mas? Ini ngeblong Mas, dari arah Cangar, dia ngeblong, jadi dia nabrak pembatas sekam, langsung turun ke jurang. Kalau jurangnya sendiri ketinggiannya berapa Mas? Ketinggiannya perkiraan 50 meteran. 50 meter? Ya. Tadi berapa korban Mas dalam mobil tadi Mas? Ada 7. Dalam mobil ada 7 korban. Jalur kawasan Taman Hutan Raya Raden Sudo dikenal rawan kecelakaan karena kepringan jalan yang cukup curam. Pengendara diimbau lebih waspada saat melewati jalur ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Nampak dari video amatir, detik-detik warga berusaha menyelamatkan 2 orang emak-emak yang terjebak di dalam mobil dan hampir tenggelam. Mobil jenis sedan tersebut terjun bebas di Muara Kali Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Sabtu siang. Menurut saksi mata, diduga pengendara tidak terlalu mahir membawa kendaraan. Pasalnya saat berkendara, pengemudi terlalu pelan dan terkadang mengerem mendadak. Kasih balik dari atas itu tadi tidak pelan-pelan, mungkin ini orang baru belajar. Itu belok kanan dia, belok kanan. Pikiran saya juga dia mau parkir, padahal dia los. Langsung saya teriak, mobil jatuh. Ada berapa orang di dalam mobil itu? 2. Oh, 2 orang. Setelah pengendara dan pengemudi berhasil diselamatkan, mobil dievakuasi ke darat. Proses evakuasi berlangsung selama 5 jam. Diketahui sesaat sebelum kejadian, pengemudi bernama Ernawati sempat mengabadikan momen dirinya menyetir melalui media sosial. Namun naas, dirinya malah terjun bebas ke laut bersama mobilnya. Kini kondisi mobil yang ringsek telah diamankan di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Sebuah video mempertontonkan kedua orang remaja menghadang truk yang melaju di eksit tol Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sabtu sore. Remaja asal Cimanggu, Kota Bogor ini tewas di lokasi kejadian usai menghentikan truk secara paksa. Truk yang dihadang tetap melaju, sementara korban tak sempat menghindar hingga tertabrak bagian depan truk. Aksi tersebut dilakukan demi membuat konten yang nantinya disebarkan ke media sosial. Sementara para rekan korban lainnya yang terlibat dalam pembuatan konten dibawa ke kantor Kepala Desa Gunung Putri. Mereka dimintai keterangan lanjutan dan diberi hukuman demi memberikan efek jera. Ya, anak-anak remaja rata-rata di atas 12 tahun itu sampai 15 tahun. Dalam kontennya ngapain sih Pak mereka Pak? Nah, kontennya ini memang konten yang sangat membahayakan. Mereka menghadang truk, kemudian dibuatlah kontennya. Dan hari ini dengan kejadian ini ya mungkin tidak diduga sampai terlindas dan meninggal dunia. Saat ini polisi masih memburu sopir truk yang melarikan diri usai menabrak korban. Sementara kasus ini masih diselidiki lebih lanjut oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama Ustadz-Ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim. Dan ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Syarat manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Floralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripang. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kabinet. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Viral di media sosial, sebuah mobil mewah merek Lamborghini mengeluarkan asap tebal di Jalan Panjang Kebonjeruk, Jakarta Barat. Pengendara mobil yang khawatir langsung keluar dari dalam mobil. Menurut warga, mobil terpaksa melaju di jalur Transjakarta karena jalur di sebelahnya macet. Asap tebal diduga disebabkan kelebihan panas di bagian mesin. Awalnya sih tuh mobil kan jalanan lagi macet gini bang, nah mungkin dia sengaja ngambil jalur busway biar nggak overheat mesinnya. Nah terus nggak lama itu kalau nggak salah radiatornya langsung ngebul. Nah, ngebul tuh udah lumayan gede, di belakang itu ada Alphard juga, apa tuh mundur. Tuh asapnya makin banyak itu bang. Tidak ada korban dalam insiden ini. Usai kejadian, mobil keluaran Italia tersebut diderek karena tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. AT, Kepala Sekolah Menengah Pertama Swasta salah satu yayasan di Kecamatan Wai, Serdang, Mesuji, Lampung hanya bisa tertunduk saat ditangkap aparat kepolisian Polres Mesuji. Pelaku ditangkap lantaran diduga telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap 2 muridnya yang masih berusia 12 tahun. Kedua korban dicabuli oknum kepala sekolah di ruang UKS. Kasus ini terbongkar dari laporan orang tua korban ke pihak kepolisian pada bulan Desember 2022. Orang tua korban berharap pelaku dihukum maksimal. Sekolah, setelah itu dipanggil oleh beliau selaku kepala sekolah ke ketua yayasan menanyakan kenapa tidak masuk sekolah. Sedangkan korban pada saat itu sempat menjelaskan, mengadu bahwa dia minta untuk disambungkan, meminta pertanggungjawaban kepada tersangka yang pertama dengan inisial R. Dengan alih-alih itu korban tersangka kedua inisial AT ini sempat menanyakan bagaimana yang dicabuli itu seperti apa, lalu mencoba untuk membuka baju dan celana korban, kedua korban. Pihak kepolisian masih menyelidiki kemungkinan adanya korban lain. Tersangka ditahan di Mapolres Mesuji dan terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosadi, iNews melaporkan. Nasib tragis menimpa Hasanah. Wanita yang bekerja sebagai pemulung ini tewas di lokasi pembuangan sampah di pinggiran kota Samarinda. Korban tewas dengan sejumlah luka tusukan di tubuhnya. Selain kehilangan nyawa, korban pun kehilangan telepon genggam dan sejumlah uang tunai. Setelah 2 pekan, polisi menangkap pelaku pembunuhan. Mustabi ditangkap di Kendari setelah mencoba menghilangkan jejak. Pelaku membunuh Hasanah karena tersinggung dengan saran korban untuk menceraikan istrinya. Padahal kepada korban, pelaku sebelumnya curhat tentang masalah rumah tangga. Rekan atau teman sama pekerja atau pemulung di tempat tersebut. Untuk motifnya karena kan tersinggung atau sakit hati dengan kata-kata yang disampaikan oleh korban. Dengan barang bukti pisau dan pakaian korban, polisi menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Kardiansyah, iNews melaporkan. Pemeriksaan terhadap pelaku penculikan dan pembunuhan seorang bocah masih terus dilakukan. Kedua tersangka sudah dites kejiwaannya. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan. Polisi juga akan menelusuri situs website jual beli organ tubuh manusia yang menawarkan harga hingga jutaan dolar
yang di-searching melalui Google Internet oleh para pelaku. Penelusuran ini akan dilakukan oleh tim Polrestabes Makassar dan dibantu Polda Sulawesi Selatan. Untuk kejiwaannya sudah dilakukan pemeriksaan, tapi kita menunggu hasilnya. Hasilnya cepat. Ya. Mudah-mudahan hasilnya cepat. Kalau hasilnya cepat kita dapat, otomatis akan diinginkan. Tetap ya, dari hasil web Google yang di searching itu, yang di Google Yandex. Google Yandex itu berisi jual beli sel organ tubuh manusia dengan harga jutaan dolar. Nah, di situ akan ditelusuri nanti oleh rekan-rekan kita Polrestabes dan diikuti di backup oleh Polda. Sebelumnya aparat kepolisian dari Resmob Polsek Panakukang berhasil meringkus 2 pelaku yang merupakan pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap seorang anak yang sebelumnya dikabarkan hilang di bawah seorang pria misterius. 2 pelaku ternyata masih di bawah umur. Menurut pengakuan salah satu pelaku, rencana penculikan dan pembunuhan didapat setelah menonton konten penjualan organ tubuh di media sosial yang bisa menghasilkan uang ratusan juta rupiah. Usai melakukan aksinya, pelaku berupaya mengirimkan email ke seluruh situs jual beli organ tubuh manusia yang dikunjungi sebelumnya. Namun tak ada satupun yang membalas email tersebut karena pelaku hendak menjual jenazah korban secara utuh. Polisi memastikan pelaku belum sempat mengambil salah satu organ tubuh korban lantaran panik melihat korban meninggal dunia. Akhirnya korban langsung diikat tangannya menggunakan tali rapiah lalu dibungkus plastik untuk selanjutnya dibuang. Kasus keracunan akibat jajanan Ciki Ngebul kembali memakan korban. Kali ini menimpa seorang bocah 6 tahun warga Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Diduga korban mengkonsumsi Ciki Ngebul pada tanggal 30 Desember 2022 silam. Usai konsumsi Ciki Ngebul, ia merasa mual, nyeri, muntah, dan diare. Orang tuanya kemudian memeriksakan ke sebuah rumah sakit swasta di Jember, hingga akhirnya didiagnosis dan dinyatakan mengalami infeksi pada pencernaannya. Hingga kini keadaan bocah berangsur membaik dan hanya membutuhkan pemulihan. Namun pihak rumah sakit memohon media untuk tidak mengambil gambar di rumah sakit demi alasan ketenangan pasien dan privasi. Sebelumnya di Jawa Barat, setelah banyak perjatuhan korban akibat mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kedaruratan medis atau dalam pengawasan lapangan. Selain itu, Dinkes Jabar juga menyebar surat edaran ke Dinkes Kota Kabupaten di Jabar agar tetap waspada dengan kasus Ciki Ngebul. Masuk dalam kedaruratan medis, di mana semua rumah sakit yang ada di Jawa Barat kalau punya kasus yang berhubungan dengan anak-anak yang mengkonsumsi Ciki Ngebul ini dengan gejala mual, muntah, bahkan sampai perforasi lambung, mohon untuk dilaporkan. Dinkes Jabar juga menghimbau agar orang tua mengawasi jajanan anak-anaknya untuk tidak mengkonsumsi jajanan Ciki Ngebul agar tidak terjadi keracunan makanan. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Ada 5 pilihan lokasi Formula E. Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh Pemirsa, dunia. jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update
Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Mikroralima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Beginilah keseharian Karniatun. Gerobak tua ini menjadi saksi bisu perjuangannya menjalani hidup sejak ditinggal suaminya. Kini dirinya meneruskan usaha suami berjualan sate ayam dibantu Walhid, anak sulungnya. Suami sakit, kena diabetes, kecil manis, terus mulai 1 tahun tuh saya mulai usaha sendiri dah, suami sakit di rumah ya. 2007 suami meninggal. Di tengah himpitan ekonomi dan kerasnya hidup di ibu kota, perempuan berusia 52 tahun ini tetap tegar menjalani hidup. Salah satu impiannya adalah melihat anak bungsunya lulus dari akademi keperawatan. Maksudnya selalu diinam dulu sih. Sampai anak saya juga nangis, sang kecil kok. Enggak aja sama ya, nggak punya bapak, diomongin dulu gitu. Saya jadi istri dah. Dulu orang tuanya susah gimana biar dipandang orang gak rendah kan, dulu pernah mampu tuh janda nyekolahin anak begitu kan, ada yang ngomongin begitu. Jadi mau dibuktiin tuh sama anak saya, namanya orang bisa ngasih tahu oh bahwa itu bisa nyekolahin anak sampai tinggi gitu kan. Kakaknya baru pada SMA semua. Kegigihan, kerja keras, dan usaha Karniatun mendapat perhatian dari Partai Perindo. Partai yang peduli ekonomi rakyat kecil ini memberi bantuan gerobak baru serta modal untuk mengembangkan usahanya. Ini gerobaknya beli? Dulu beli. Oh, ya nanti pakai gerobak Perindo bisa lebih. Alhamdulillah dikasih gerobak. Mudah-mudahan lebih tambah sukses, tambah maju nomor 1. Ya. Kalau maju, iya, punya gerobak yang kedua. Insya Allah. Kalau bisa punya karyawan, iya, ya kan, mempekerjakan orang. Iya. Gitu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Umum Partai Perindo Bapak Hari Tanu Sudibyo dan Ketua Umum Kartini Perindo Ibu Liliana Tanu Sudibyo atas bantuan modal usaha dan gerobak yang diberikan kepada saya. Semoga Partai Perindo maju terus dan sukses selalu. Teruslah berjuang dan tetap semangat, Bu Karniatun. Kesabaran, kegigihan, dan perjuanganmu untuk keluarga akan terbayarkan kelak. Warga di Kelurahan Kedi, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan ular piton sepanjang 4 meter yang melilit ayam di batang pohon di halaman rumah. Melihat hal itu, pemilik rumah segera melapor kepada warga lain untuk menangkap ular tersebut, sembari menunggu petugas damkar datang guna melakukan evakuasi. Diduga ular yang lapar mencari mangsa itu berasal dari hutan yang tidak jauh dari pemukiman warga. Setelah berhasil ditangkap, ular dibawa ke kantor damkar untuk dilepaskan ke kawasan hutan yang jauh dari pemukiman warga. Terima kasih, Pak. Oke. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran Tangerang Selatan memusnahkan sarang tawon berukuran besar yang bersarang di sebuah pohon di salah satu lingkungan sekolah dasar di kawasan BSD Serpong. Proses pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar secara perlahan dan penerangan di seluruh sekolah juga turut dipadamkan sementara waktu.
Banyaknya tawon yang berterbangan membuat petugas sempat kesulitan. Bahkan berulang kali tawon-tawon itu berusaha menyerang. Butuh waktu sekitar lebih dari 1 jam untuk memusnahkan sarang tawon tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga desa Jong Biru menggali sejumlah makam di permakaman wakaf Komplek Masjid Al-Mustafa, Kediri, Jawa Timur. Penggalian dilakukan untuk memindahkan 10 makam ke lokasi baru akibat terdampak pelebaran jalan tol. Namun yang mengejutkan, warga mendapati jenazah Ahmad Iksan dalam kondisi utuh, termasuk kain kafan yang sudah 22 tahun membungkusnya. Warga pun menggantikan kafan veteran perang ini dengan yang baru, sebelum akhirnya kembali dimakamkan di permakaman yang sama. Salah satu dari keluarga kami juga yang bernama Pak Le ditemukan dalam posisi ya kafannya dan semuanya tulang-tulang masih utuh. Kalau dilihat ya kemungkinan ya karomah lah dari beliau yang semasa itu seorang veteran. Setelah tersiar kabar utuhnya jenazah Ahmad Iksan, proses pemindahan jenazah akibat pelebaran jalan tol ini jadi tontonan warga sekitar. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Narkoba jenis sabu itu dicampur dengan liquid. Pengungkapan narkoba di kawasan Meruya, Kembangan, Jakarta Barat merupakan hasil investigasi antara Polda Metro Jaya dengan Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Dan dari pengungkapan ini, polisi menetapkan 1 tersangka berinisial MR. Polisi juga menyita barang bukti sabu yang dicampur dengan cairan siap edar. Polisi akan mengembangkan kasus ini dengan memeriksa tersangka MR. Kami melaporkan bahwa kami melakukan joint investigasi dengan Bea Cukai, yaitu Pak Jaki sebagai kepala P2 di Bandara Soekarno-Hatta, bahwa barang ini masuk dari Iran, Cina, dan Hong Kong. Ya, jalurnya demikian, jalur Iran, Cina, dan Hong Kong. Untuk pembuatan liquid, ya, pembuatan liquid yang berasal dari sabu-sabu, dari sabu, dengan barang sabu, amfetamin, terus ada AMDMA dan alat kimia yang lain, serta alat masaknya, diolah barang ini menjadi liquid. Liquid ini adalah barang yang bisa jual bebas. Dia menggunakan akun Telaga Mina ya untuk menjual ini, dan sudah ada barang yang akan dikirim, namun belum sempat. Tadi ada kita. Aktor Revaldo Vivaldi kembali mengenakan baju tahanan setelah menjadi tersangka kasus penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan keputusan penyidik dan penilaian tim asesmen terpadu BNN Provinsi DKI Jakarta, Revaldo layak mendapat rehabilitasi. Meski demikian, proses hukum dirinya tetap berjalan. Proses residivisnya 2 kali ya, pernah dilakukan pelanggaran tindak pidana, kemudian proses sidik dan sampai dengan persidangan 2 kali. Kemudian saat ini di tahun 2023 awal itu tetap dilakukan proses penyidikan sama. Nah, terhadap kedua sebelum dilakukannya penangkapan ini belum pernah dilakukan rehab. Memiliki suatu hak untuk diberikannya rehabilitasi. Jadi tidak menghapus pidananya, ya. Jadi jangan sampai terjadi salah tafsir seolah-olah rehab ini menghapuskan, tetapi tidak, proses jalan terus. Berdasarkan hasil tes, Revaldo positif narkoba dan dirinya mengaku menggunakan 4 kali dalam seminggu. Polisi mengamankan barang bukti berupa ganja, pil ekstasi, serta sabu sisa pakai di kediaman Revaldo di apartemen Brawijaya, Jakarta Selatan. Saya relapse, saya kambuh, saya adalah pecandu, punya masalah mental. Lebih baik ditegur sama abang-abang ini daripada ditegur sama Yang Maha Kuasa. Saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap bandar ataupun penyuplai narkotika jenis sabu pada Revaldo. Diketahui sebelumnya Revaldo pernah ditangkap kasus narkoba tahun 2006 dan 2010. Saat itu Revaldo divonis 2 tahun penjara dan denda 1 juta rupiah, subsidiar 1 bulan kurungan. Dari Jakarta, Rifki Falupi, iNews melaporkan.
OMG setiap hari pukul 19.45 hanya di iNews. Puting beliung terjang 27 rumah dan sawah. Nenek lansia dambakan rumah layak. Pedagang tanaman hias meraih rupiah dari bonsai kelapa. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya menjumpai Anda melalui iNews Sumsel. Selain 3 berita utama tadi, berbagai berita menarik lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Anggi Pradita, berikut iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali berita pagi ini pemirsa, intensitas hujan yang cukup deras disertai dengan angin kencang mengakibatkan 27 rumah di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyu-Asin mengalami kerusakan. Bahkan ada 2 rumah yang roboh rata dengan tanah. Bencana angin puting beliung pada Senin malam lalu menerjang puluhan pemukiman warga dan persawahan, mengakibatkan kerusakan rumah warga di sejumlah desa di Kecamatan Air Salek, Kabupaten Banyu-Asin. Kerusakan rumah terparah terjadi di Desa Sidoarjo, yakni 17 rumah, sedangkan Desa Saleh Agung 3 rumah, Desa Solok Batu 5 rumah, Desa Saleh Mulia 1 rumah, dan Desa Upang 1 rumah. Tidak hanya rumah, padi siap panen di persawahan juga turut menjadi korban. Diperkirakan sekitar 4 hektar sawah rusak akibat hantaman angin puting beliung. Pemerintah Kabupaten Banyu-Asin telah menyiapkan posko bencana dan menggalang dana bantuan dari berbagai pihak untuk membantu meringankan beban warga yang tertimpa bencana. Anginnya kan jam 12, goyang kayak ini. Sudah miring. Roboh. Roboh. TV itu sampai mentah. Jadi sekarang tinggalnya gimana? Tempat mbah. Dulu, hujan dulu tuh kita langsung keluar. Langsung angin. Di dalam rumah. Terus pas lihat udah angin itu menimpa rumah bapak, langsung roboh yang belakang. Bapak saat itu di rumah hati-hati. Oh, kebenaran tidak. Bencana alam ini membuat 2 warga desa Sidoarjo, Turatun dan Hoirudin untuk sementara waktu tinggal di rumah orang tua maupun saudaranya. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Sementara itu, Bupati Banyu-Asin Askolani meninjau serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana alam angin puting beliung. Bupati juga menggalang dana untuk membangun kembali 2 rumah warga yang roboh. Di sekitar wilayah Kecamatan Air Salek. Bupati Banyu-Asin Askolani bergerak cepat memberikan bantuan berupa sembako dan kebutuhan rumah tangga, serta menyiapkan petugas dari Badan Penanggulangan Bencana dan Dinas Sosial serta Dinas Kesehatan. Askolani mendatangi dan memberikan semangat kepada warga yang terdampak bencana. Ia memberikan arahan untuk mengantisipasi adanya bencana susulan agar warga terus waspada terhadap bencana alam yang tidak dapat diprediksi. Bupati juga menggalang dana langsung dari para kepala dinas yang turut hadir menemui warga dan berhasil mengumpulkan dana untuk membangun kembali 2 rumah warga yang roboh milik Turatun dan Hoirudin. Kita datang ke sini selain bersilaturahim, kita memberikan bantuan darurat dan juga kita ingin memastikan terhadap warga kita yang terkena musibah ini. Yang pertama kaitan dengan kesehatan mereka, ada korban jiwa atau tidak, bagaimana kondisi kesehatan masyarakat kita, bagaimana psikologis mereka. Yang kedua, kita ingin memastikan tempat tinggal mereka karena ada kerusakan ringan, kerusakan sedang, dan juga ada kerusakan di Bajar. Bupati juga ingin memastikan tempat tinggal, kesehatan, dan keselamatan para warga korban bencana. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan.
Pemirsa, memiliki rumah tidak layak huni, Ningsi warga Desa Upangkarya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyu-Asin, sangat berharap rumahnya direnovasi agar nyaman ditempati bersama keluarga tanpa rasa khawatir. Rumah warisan orang tua yang ditempati Ningsi mengalami kerusakan di mana-mana. Dinding kayu tua terlihat rapuh serta atap nipah yang kering dan rawan terbakar. Bagian dinding yang jebol ditutup menggunakan terpal karena tidak ada biaya untuk membeli papan kayu yang baru. Ningsi wanita lansia yang tidak memiliki penghasilan dan hanya tinggal sendiri tanpa bekerja. Bagian dalam rumah juga nampak sangat tidak nyaman dengan lantai tanah lembab berlapis alas plastik dengan penerangan listrik subsidi warga. Sementara bagian dapur rumah ini juga sangat memprihatinkan, bahkan perabotan untuk memasak berasal dari sumbangan anak dan warga. Kedua anak Ningsi yang telah menikah juga tidak dapat berbuat banyak karena juga berada di bawah garis kemiskinan. Kepengen ada renovasi? Kepengen, aku udah malak tilung tanah. Udah lama, anak 15 tahun dari betiang. Ningsi sangat berharap bantuan pemerintah atau para dermawan untuk merenovasi rumah tempat tinggalnya agar nyaman ditempati tanpa rasa khawatir, terutama bila turun hujan. Dari Banyu-Asin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Gubernur tinjau progres tol Indra Prabu. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di iNews Sumsel. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fiha. Kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri bukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapkan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ya, di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ya, di atas lutut kiri, inhale angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel.
Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan peninjauan secara langsung proyek Jalan Tol Indralaya Ogan Ilir Prabu Mulih. Jalan tol ini ditargetkan dapat digunakan pemudik saat Lebaran tahun ini. Untuk memastikan pekerjaan proyek Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih Indra Prabu berjalan sesuai dengan rencana, Gubernur Sumsel Herman Deru Jumat 14 Januari 2023 melakukan peninjauan proyek jalan tol tersebut. Gubernur Sumsel memeriksa sejumlah titik pengerjaan didampingi pihak Hutama Karya selaku pelaksana proyek dimulai dari ruas tol Indra Prabu kilometer 17, rest area dan tinjauan lapangan. Gubernur Sumsel tiba di pintu gerbang tol Indra Prabu di Desa Karangan, Kecamatan Rambak, Kapak Tengah, Kota Prabu Mulih sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Herman Deru mengatakan progres proyek Jalan Tol Indra Prabu sejauh ini mencapai 89% dan dipastikan dapat dipakai saat mudik Lebaran tahun 2023 ini. Selama masa uji coba, Tol Indra Prabu akan digratiskan. Lebaran sudah pacak digunakan lah. Jadi pihak akan menyampaikan, tapi mungkin soft launching ya, tunggu waktunya Presiden. Belum berbayar ya Pak ya? Ya biasanya Presiden memberikan kesempatan dengan free. Pengajuan yang itu tol Sleman itu akan dikaji lah, itu nama interchange. Interchange satu itu nggak murah. Satu interchange itu investasinya lebih kurang 500 miliar. Jadi saya dapat laporan waktu paparannya Palembang betul. Dalam tinjauan ini, pandangan Herman Deru sempat teralihkan dengan keberadaan sekumpulan kerbau. Herman Deru pun meminta pihak Hutama Karya untuk membuatkan terowongan hewan di bagian bawah jalan tol jika memungkinkan. Dari Prabu Mulih, Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca kebakaran Pasar Cinde beberapa waktu lalu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan renovasi bangunan semi permanen tempat pedagang berjualan. Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji proyek revitalisasi akan mengembalikan fungsi Pasar Cinde sebagai pasar tradisional. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru kembali hadir mengunjungi pedagang Pasar Cinde pasca kebakaran Pasar Cinde beberapa waktu lalu. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan renovasi bangunan semi permanen tempat pedagang berjualan. Disediakan 31 kios bagi para pedagang yang terdampak kebakaran. Sebelumnya, para pedagang korban kebakaran telah mendapat bantuan modal dari Pemprov Sumatera Selatan dengan nilai total Rp391 juta. Proyek revitalisasi Pasar Cinde direncanakan tetap berlanjut dengan APBD tahun 2023. Gubernur Sumsel Herman Deru berjanji proyek revitalisasi akan mengembalikan fungsi awal Pasar Cinde sebagai pasar tradisional yang akan mengakomodasi para pedagang pasar. Lapak semi permanen di Pasar Cinde dihuni pedagang sejak 2018 silam saat dimulainya proyek revitalisasi. Namun proyek tersebut terhenti karena masalah pendanaan yang dialami pihak pengembang. Saya ingin ini menjadi pasar tradisional modern yang menghormati pedagangnya, menghormati pembelinya. Tapi ini dalam proses karena lahannya ini menjadi nama pihak ketiga. Tadi dijelaskan Pak Gub tidak ada hotel, tidak ada. Beda, memang pure pasar tradisional. Modern. Kapan mulai pembangunannya? Tunggu selesai pencabutan sertifikat. Dengan makna itu gimana Pak? Ya itulah sertifikat itu nama dia. Tadi Pak Gubernur sudah menyampaikan itu masih di pihak ketiga ya. Jadi mungkin secepatnya doain aja Pak Gubernur. Kalau harapan dari pedagang gimana Kak soal rencana revitalisasi secara umum ini? Ya harapan pedagang di sini tetap jadi pasar sini pasar tradisional. Tidak ada di bangun apartemen, hotel dan lain-lain. Tetap menjadi ikon seperti dulu lagi. Pasti agak sedikit sepi lah pasti pedagang. Banyak yang keluar dari dalam pindah tempat lain. Ya, langkah-langkah. Saat ini lahan proyek tampak terbengkalai menyisakan bekas bangunan lama dan tumpukan tiang pancang yang tertutup semak belukar. Pemprov Sumsel tengah mengupayakan pencabutan hak guna bangunan dari pihak pengembang. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pembukaan stand Jumat berbagi yang digelar Wakil Wali Kota Palembang di tiap masjid tersebar di 18 kecamatan disambut antusias warga Kota Palembang. Terbukti dalam hitungan menit, paket nasi yang disediakan ludes diserbu para jemaah.
Sebagai upaya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat untuk saling berbagi serta bahu-membahu dalam kegiatan sosial, Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menggelar kegiatan rutin Jumat berbagi di 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat. Bagaimana tidak, dalam hitungan menit paket nasi yang disediakan ludes diserbu para jamaah. Wawako Fitriyanti Agustinda mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyisihkan sedikit rezeki dan saling berbagi dengan saudara-saudara yang membutuhkan. Rp1 mungkin tak berarti bagi kita, akan tetapi sangat bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Kita melaksanakan kegiatan Jumat Berbagi bekerja sama dengan FKMT, Forum Majlis Taklim Kota Palembang, dan kali ini kita berada di Kecamatan IT1 ya, tepatnya di Masjid Nurul Iman, Nurul Huda, dan kita memang sengaja menyelenggarakan Jumat Berbagi, jadi ada sekitar 1.500 makanan yang siap saji yang bisa dinikmati oleh masyarakat Kota Palembang di sekitar wilayah ini, dan juga ada beberapa aktivitas seperti pelayanan kesehatan, pelayanan catatan sipil. Wawako juga menggelar pengobatan gratis dan juga donor darah. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi mengenai pedagang tanaman hias raih rupiah dari bonsai kelapa akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Jazauhu inda rabbihim ala wahnin wa fisaluhu fi Kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti Syarat aku. manfaat dan inspirasi. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah dakwah akan tercapai. Allah tuh laknat orang-orang laki-laki yang nyerupai perempuan, apalagi pindah kelamin. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. iNews Prime malam hari. 5 anggota Polri terbukti melanggar kode etik. Tewasnya Brigadir Yosua, MD dipanggil DPR. Menggali informasi secara mendalam. 12 saksi dihadirkan dalam sidang. Korban nolak permohonan perlindungan. Korupsi 78 triliun rupiah. Membahas isu terhangat dengan narasumber yang kompeten. Persiapan untuk pembunuhan terencana. Telah terjadi tembak-menembak. Polisi dianggap masih menutup-nutupi. iNews Prime, Senin sampai Jumat pukul 9 malam. Live di iNews. Berita menarik dan faktual kami hadirkan untuk Anda. Lokasi Formula E Dan bagus juga untuk Indonesia akan disiarkan di seluruh dunia. Jutaan warga memberikan penghormatan terakhir bagi Serta dialog komprehensif bersama narasumber. Harga minyak goreng curah dari telahan Satgas Pangan. Presiden Joko Widodo merombak besar-besaran susunan kapal. Bagaimana situasi terkini? Kobaran api dan kepulan asap membumbung dari iNewsroom, Senin sampai Jumat pukul 5:30 sore hanya di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut pan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Tahukah Anda jika di bumi ini banyak jenis hewan yang masih misterius? Sebuah kawas secara tiba-tiba muncul di wilayah semenanjung Yamal Peninsula. Inilah kucing berkaki hitam yang hidup di 3 negara di Afrika. Lucu namun mematikan. OMG, setiap hari pukul 19.45 di iNews. Morning Update, ada apa di hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, delegasi Federation International Football Association atau FIFA melakukan kunjungan ke Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang Sabtu siang untuk melihat progres pembangunan stadion yang telah dilakukan berdasarkan poin-poin catatan pada kunjungan FIFA sebelumnya. Pihak pengelola stadion yakni Jakabaring Sport City mengaku progres pembangunan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring sudah berjalan sesuai rencana dan memenuhi catatan-catatan FIFA seperti pekerjaan rumput, pembuatan Royal Box bagi tamu VVIP, serta pembuatan tangga untuk langsung menuju tribun utama yang semuanya telah selesai dilakukan. Dalam kunjungannya di Palembang, delegasi FIFA yang diwakili oleh Christian Smolzer, Sunny Kohli, dan Ross McLean didampingi juga oleh tim dari Kemenpora, Kemen PUPR, dan PSSI. Kunjungan tim FIFA ini tidak hanya melihat persiapan dari sisi pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung, tetapi juga dari sisi keamanan stadion. Progres perampungan sudah di angka 85%, di mana masih menunggu bantuan lampu dan revitalisasi di sekeliling stadion dari Kemen PUPR. Baik, nanti juga akan ada penambahan lagi untuk rumput kita akan dari pusat juga untuk ada di stitching ya namanya ya, untuk khusus di stadion ya. Untuk standar kita sebagai untuk under 20 ini ya untuk Piala Dunia. Lighting kita progres di bulan depan inilah udah clear semuanya untuk lighting ya. Delegasi FIFA selain mengunjungi Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, sebelumnya juga telah melakukan inspeksi ke beberapa stadion lain di Indonesia yang ditunjuk sebagai stadion penyelenggara. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang penjual tanaman hias asal Palembang mampu meraup omset jutaan rupiah dari hasil penjualan tanaman bonsai jenis kelapa. Tanaman bonsai kelapa ini sangat banyak diburu oleh masyarakat karena bentuk batang pohon yang unik dan cantik. Berikut liputannya untuk Anda. Rozak, salah satu pelaku usaha penjual tanaman hias warga Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Jakabaring, menggeluti menjual tanaman hias jenis bonsai kelapa sejak 4 tahun terakhir. Awalnya, ia memanfaatkan lahan kosong di sekitar rumah berukuran seluas 30 x 60 meter persegi untuk dijadikan lahan tanaman hias jenis kelapa gading bernilai ekonomis. Di antara jenis tanaman bonsai kelapa, ia juga menanam jenis bonsai lainnya seperti bonsai Kamboja, bonsai anting putri, dan asap londo atau disebut bunga putri salju. Bahkan ada juga bonsai berbentuk buah terong dan jeruk manis yang sering diincar para pembeli. Untuk harga, satu buah bonsai kelapa bervariasi mulai dari 150.000 hingga puluhan juta. Sedangkan untuk jenis tanaman bonsai Kamboja dibanderol 100 hingga 300.000 rupiah, tergantung dari ukuran dan tingkat keunikan akar yang dibentuk. Kalau bonsai cak kelapa ini kesulitannya ini beset-besetnya ini. Macam-macam beset kan istilahnya. Di antara ini pelepahnya ini kan ada kulit ininya. Nah itu kadang tuh kelewatan itu galak. Ini mati dia. Jual ke mana biasanya? Kadang lewat Facebook atau dia kita pajang di pinggir jalan besar. Kalau bonsai kelapa ini kalau dulunya sampai 600-700-an. Kalau sekarang cuma 150 deh. Seneng nengoknya, nyaman, bagus, seninya. Berapa kita beli tadi kak? 200.000 ya bonsai kelapa. Caranya untuk apa bonsai juga? Untuk hiasan di rumah. Bagi penghobi baru pertama kali mencoba merawat tanaman bonsai, diharapkan penuh kesabaran dalam membentuk daun kelapa yang diinginkan. Jika kita tidak berhati-hati dalam pemotongan, tanaman ini dapat rusak bahkan menimbulkan kematian. Dari Palembang, Aprian Syakarim, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel hari ini. Saya Anggi Pradita dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
Isi akhir pekanmu dengan nasihat kehidupan bersama ustadz-ustadz ternama. Wajadilhum billati hiya ahsan. Insya Allah Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang hanya di iNews. Morning Update, ada apa hari ini? Menemani pagi Anda dengan informasi yang menarik. Pulau Raima terkenal dengan bentuk puncaknya yang menyerupai meja. Timun laut biasa disebut dengan tripan. Bersama bintang tamu yang inspiratif. Ini di atas lutut kiri, tinggal angkat tangannya ke atas. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.